Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Gendayani, mahasiswa pemasaran digital angkatan 2021 dengan NIM 17.02521.043. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Impulsive Buying di platform TikTok, Preferensi Produk Fashion Genius ID, studi kasusnya Gen Z Jakarta. Dan saya dibantu oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Terwina Arvinta Manoarfa SEMM dan Ibu Meta Bara Brutu SEMM. Baik, selanjutnya pada bagian latar belakang. Latar belakang ini transformasi digital seperti tahun 2025 seperti saat ini, yaitu semua transaksi dan juga kegiatan konsumsi dilakukan secara online. Terkhusus itu dominasi platform TikTok yang telah mengubah cara pola konsumsi dari pembeli, khususnya itu Gen Z, yang lahir sekitar tahun 1997 sampai 2012, menjadi pengguna aktif. Datanya sekitar 127,5 juta pengguna di Indonesia, yaitu Gen Z. Dan juga didukung oleh data Genry.com, sekitar 22% penggunanya itu berada di Jakarta. TikTok juga menjadi platform utama pemasaran dan juga transaksi digital. Dan bisa dilihat, TikTok bisa menempati posisi tertinggi sekitar 47,1% sebagai sosial media paling berpengaruh pada produk fashion terkhusus itu bagi Gen Z. Bisa dilihat dari Instagram juga dan platform sosial media lain di bawah dari TikTok ini sendiri. Dan penelitian ini didukung juga oleh data dari small business, Fit Small Business, yaitu TikTok menjadi platform teratas dalam pembelian impulsif, yaitu sebesar 55%, dan eh, di bawahnya juga ada platform lain, yaitu Instagram sebesar 46%, Facebook 45%, dan Twitter. Dari data-data tersebut, bisa dilihat bahwa latar belakang ini mendukung pembelian impulsif dalam pembelian produk fashion Jiniso ini sendiri. Dan juga selanjutnya ada data lain yang menunjukkan bahwa saya menjelaskan produk Jiniso ini sendiri terlebih dahulu. Ada pilihan beberapa produk Jiniso. Jiniso ini didirikan sekitar tahun 2019, yaitu merek fashion lokal Indonesia yang berfokus pada produk fashion berbahan denim yang terkhusus itu utamanya itu celana jeans. Celana jeans ini pilihannya tuh banyak, ada skinny, ada baggy, dan ada cargo dan lainnya. Namun untuk Jiniso juga tetap berkembang dan memberikan banyak pilihan variasi produk. Untuk saat ini ada dari jaket, ada juga dari jeans cowok, dan banyak lainnya. Selanjutnya, Jiniso ini bisa dilihat dari sosial medianya, yaitu yang ada di TikTok. Penggunanya sekarang atau pengguna atau pengikutnya itu sebanyak 3,3 juta untuk tahun 2025 ini. Dan dari hal-hal tersebut, ada beberapa masalah penelitian. Yang pertama itu, dari data penelitian saya, eh, Jiniso itu bisa menjadi top toko TikTok Shop atau penjualan yang terlaris di platform TikTok ini sendiri. Datanya April 2024. Dan saya membuat table untuk peningkatan penjualan Jiniso yang saya ambil datanya itu dari bulan April 2024 hingga terupdate itu tahun 2025. Bisa dilihat jumlah penjualan awal bulan April itu sebanyak 73.600 item dengan total pendapatannya itu 11,04 miliar. Datanya diambil dari kalau data underscore ID. Lalu terupdate itu tahun ini sebesar penjualannya 2.626.400 item dengan total estimasi pendapatan itu sekitar 393,96%. Bisa dilihat dari kenaikan ini melonjak sekitar 3,5
68%, hampir sekitar 37 kali lipat dibanding penjualan awal, yaitu sekitar bulan April. Namun bisa lihat dari keunggulan atau ke apa namanya, penjualan yang lumayan ini tentunya dapat menimbulkan permasalahan seperti kayak persaingan brand fashion di era digitalisasi sekarang itu makin kuat. Tentunya Jiniso harus mampu mempertahankan penjualan produk Jiniso ini sendiri agar tidak menimbulkan masalah seperti kala penjualan daya saing. Didukung juga ada review negatif untuk impact-nya itu kredibilitas brand Jiniso. Bisa dilihat ada dari review negatif ini tuh dari ukuran atau warna yang tidak sesuai. Mungkin dari penggunanya ini, pembelinya Gen Z ini bisa melihat produk Jiniso tidak sesuai karena pembelian secara online di live shopping. Mungkin karena pengaruh cahaya dan lain-lainnya. Namun dari permasalahan ini, Jiniso sampai detik ini mampu beradaptasi menggunakan fitur-fitur interaktif seperti live shopping, keranjang kuning, dan juga penggunaan hashtag, dan penggunaan konten atau upload konten kreatifnya yang secara berkala itu mampu mengatasi permasalahan penelitian ini dan tetap menjadi produk fashion yang unggul untuk saat ini. Dan selanjutnya itu pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Yang pertama itu bagaimana peran fitur interaktif yang tadi sudah saya announce pada platform TikTok dalam memicu keputusan pembelian impulsif pada produk fashion Jiniso ID oleh Gen Z Jakarta. Yang kedua itu bagaimana sih preferensi Gen Z Jakarta terhadap fitur interaktif di platform TikTok. Lalu selanjutnya itu tujuannya. Yang pertama ada menganalisis peran fitur interaktif pada platform TikTok memicu keputusan pembelian impulsif produk Jiniso oleh Gen Z Jakarta. Lalu selanjutnya tujuannya ada menganalisis preferensi Gen Z di Jakarta terhadap fitur interaktif di platform TikTok. Baik, selanjutnya selain ada tujuan dan pertanyaan, ada manfaat penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama praktis, teoritis, dan juga pelaku bisnis. Untuk praktis sendiri menjadi panduan bagi pemasar dan juga pelaku bisnis atau bagi para pelaku bisnis fashion dalam merancang strategi pemasarannya. Lalu selanjutnya itu secara teoritis memperluas kajian tentang bagaimana perilaku pembelian impulsif ini terhadap preferensi Gen Z yang berpengaruh untuk fitur interaktif di TikTok. Selanjutnya, manfaatnya untuk pelaku bisnis tentunya menjadi acuan bagi pelaku bisnis dalam menyusun strategi promosi yang lebih efektif dalam melakukan konten interaktif yang akan diupload dan berimpact pada pembelian impulsif untuk Gen Z sendiri. Selanjutnya, pada kajian pustaka. Kajian pustaka sendiri saya mengambil teori impulsive buying, yaitu pertama didefinisikan impulsive buying itu dari Rock and Fisher tahun 1987, yaitu Rock and Fisher mendefinisikan bahwa impulsive buying itu pembelian yang dilakukan secara spontan dan juga tanpa pemikiran atau penjelasan sebelumnya. Lalu selanjutnya saya mengambil yang paling penting itu dari teori impulsive buying dari peneliti Hawkins Stern tahun 1967, 1962. Pembelian impulsif itu cenderung terjadi secara spontan, cepat, dan juga berorientasi pada kepuasan sesaat tanpa pemikiran rasional yang mendalam atau emosional yang didatang secara tidak disengaja. Dan Stern sendiri membaginya menjadi 4 dimensi, yaitu yang pertama pure impulsive, lalu ada reminder impulsive, suggestion, dan plan impulsive. Dari keempat ini ada pembedanya, yaitu untuk pure sendiri, yaitu pembelian impulsif yang secara tidak sengaja atau spontan yang dilakukan secara emosional karena dorongan dari internal maupun eksternal dari Gen Z ini tersendiri. Selanjutnya itu ada reminder impulsif, contohnya itu pembelian produk Jiniso yang ketika mereka atau Gen Z melihat membuka TikTok muncul kebutuhan-kebutuhan lain, kebutuhan fashion yang yang akhirnya mendorong pembelian impulsif itu sendiri.
Selanjutnya ada suggestion impulsif, yaitu pembelian yang eh, datang secara tidak sengaja juga, mungkin dari review dari influencer, content creator, atau bisa jadi dari review-review yang didapatkan dari orang sekitar. Maka akan terjadi pembelian produk jenis itu sendiri. Selain itu, yang terakhir ada pembelian impulsif. Pembelian impulsif itu pembelian impulsif yang terjadi karena terencana. Contohnya, misalkan Gen Z ini ingin membeli produk fashion Jiniso, sudah niat nih, ingin join ke live shoppingnya, niatnya ingin beli satu, namun ketika ada promosi mungkin FOMO atau juga promosi diskon flash sale, maka pembelian yang niatnya satu maka akan bercabang menjadi beberapa pilihan. Mungkin awal beli jeans saja, selanjutnya aku membeli jaket dan lain-lainnya. Selanjutnya, ada karakteristik sebenarnya dari Verflanken Santo tahun 2021 seperti spontan, hedonistik, dan emosional. Dan ada faktor pendorongnya itu dari Chen et al. 2022, yaitu aksesnya cepat, representasi muda, influencer, dan konten, dan juga terakhir itu promosi yang terbatas. Selanjutnya itu ada penelitian terdahulu, ada 10 yang dimasukkan kepada materi, namun yang saya masukkan ada 5, yaitu ada Putri Fikriani 2023, Munajat 2023, Liska dan Utami 2023, Khairia Asmarani 2024. Dan dari penelitian terdahulu ini ada beberapa seperti Putri Fikriani dan Asmarani dan juga Munajat yang relevan dengan penelitian saya karena membahas tentang dari sisi emosional, dari sisi faktor influencer, dan juga dorongan seperti pembelian impulsif itu yang dilakukan dari konten kreatif dan fitur interaktif di TikTok sendiri. Selanjutnya ada metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dimulai pada Januari 2025 hingga selesai berlokasi di Jakarta, dan juga penelitian ini didesain dengan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk populasi atau sampel yang saya ingin teliti, yaitu khususnya kelompok umur Gen Z sekitar dari umur 17 tahun yang lahir 1997 sampai 2012, berdomisili tentunya di Jakarta, pengguna aktif TikTok yang tentunya terpapar konten fashion Jiniso dan juga pernah membelanja produk fashion Jiniso di TikTok. Untuk sampelnya itu menggunakan non-probability sampling atau proportion sampling, minimal 100 responden. Baik, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Datanya ini diambil dari eh, penyebaran kuesioner atau data premier yang menjangkau responden pengguna TikTok yang pernah membeli produk fashion dengan skala Likert itu mulai dari 1 sampai 6, dari yang sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Lalu selanjutnya ada pengembangan instrumen, ada operational konsep yang tadi sudah dijelaskan, ada beberapa indikator dari mulai spontanitas hingga extended intended versus itu dibagi karena ada 4 dimensi: pure, reminder, suggestion, dan plain impulsif. Baik, yang terakhir itu ada dari uji instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan software SPSS untuk menguji validitas dengan rumus person product moment. Bisa dilihat ada beberapa rumus, ada uji reliabilitas. Dilihat kalau untuk reliabilitas ini jika nilai Cronbach alpanya lebih lebih dari 0,6 maka variabel tersebut dinyatakan reliable. Kalau misalkan kurang dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliable. Dan dari teknik analisis data ini ada analisis deskriptif, yaitu dari skornya dari 0 sampai 25% sangat tidak baik sampai 100% itu sangat baik. Dan juga deskripsi kuantitatif ini dikategorikan efektivitas untuk mengukur fitur interaktif TikTok di impulsive buying oleh Gen Z Jakarta. Dan ada rentang skala keputusannya juga. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.